Baik, kita lanjutkan kajian tauhid masih terkait dengan sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Pada kajian yang lalu sudah kita bahas sifat mustahil, yaitu adam, ya, tidak ada, jadi nggak mungkin Allah nggak ada, dan penjelasannya pada kajian yang lalu menurut saya udah panjang lebar, ya. Sekarang kita lanjutkan hudus. Hudus ini mustahil bagi Allah. Apa hudus itu? Hudus itu baru, ya, artinya dari tidak ada menjadi ada. Itu mustahil bagi Allah. Kalau kita makhluk, iya, kita ini hudus karena kita awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kenapa ada? Karena diadakan oleh zat yang maha ada. Ya, kita, ya. Nah, Allah itu tidak seperti kita, ya. Dulunya Allah itu nggak ada, kemudian ada. Nah, terus siapa yang bikin Allah? Kan nggak mungkin kan, masa Allah ada yang bikin? Berarti yang bikin Allah Tuhan. Nah, terus Tuhan yang bikin Allah, siapa yang bikin? Lah kagak ada habis-habisnya. Nah, ini namanya nanti dalam dalam kajian tauhid namanya tasalsul. Jadi rantaian yang tidak pernah ada titik temunya, dan itu nggak mungkin bagi Allah. Ya, hampir sebanding dengan duluan mana telur sama ayam. Ayo dah. Duluan mana telur sama ayam? Ayam kan dari telur. Ya kan? Ayam dari berarti telur duluan. Tapi telur keluarnya dari mana? Dari ayam. Ya kan? Nah, terus yang mana yang duluan ini? Jadi ribet kan? Kayak begini tuh, ya, bagi Allah itu mustahil. Jadi nggak mungkin. Karena pokoknya Allah itu adalah zat yang maha ada, dialah yang mengadakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, itu mustahil, ya, hudus itu mustahil. Kemudian sifat mustahil berikutnya fana, ya. Fana itu artinya hancur, binasa, rusak, habis. Itu namanya fana. Itu mustahil, tidak mungkin Allah itu hancur, ya, habis, hilang, itu nggak mungkin. Nah, yang selain Allah, nah itu ada pada kita, ya. Jadi yang wajib bagi Allah itu mustahil bagi kita, ya. Yang mustahil bagi Allah itu wajib bagi kita, ya. Wajib itu artinya kita pasti, gitu, ya. Pasti kita itu hancur. Kita itu siapa? Siapa kita? Selain Allah. Ya, kalau saya nyebut kita ini dalam tauhid, kita ini pasti akan hancur. Kita di sini isinya siapa aja selain Allah pasti hancur. Ya. Nah, itu kan di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa saja yang ada di alam semesta ini fan, hancur, binasa. Ya, nah, hancurnya ini ada yang skalanya kecil, sedang, sampai besar. Ya, skala kecil itu ya kita ini, ya, ada yang bertahap prosesnya, ya, lambat laun kita ini akan menemui kehancuran, di mana kita mati, tulang belulang kita semuanya habis, berantakan, ya. Dan sekarang ini aja pun kita seiring dengan perjalanan umur, waktu, kita semakin lemah, ya kan? Sekarang sih kamu belum, ya, karena kamu kan masih muda, masih remaja. Ya nanti pokoknya sesuai perjalanan waktu semuanya akan menurun, habis. Itu, ya. Badan kita, harta kita, semuanya lah pokoknya selain Allah. Cuma nanti puncaknya total semua klimasnya itu pada hari kiamatul kubra.
kubro, kiamat besar. Itu total itu, ya. Semuanya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Makanya dengan kita memahami kajian seperti ini, fana, ya Allah mustahil hancur. Berarti kita yang pasti hancur. Kita, kalau kitanya ini tertanam di dalam jiwa kita nggak bakalan bisa sombong. Mau sombong bagaimana? Kita itu kan sombong karena nggak nyadarin diri kita itu apa. Ya, kita nggak nyadarin harta kita itu apa. Kita nggak nyadarin jabatan kita itu apa. Kalau kita sadar semuanya pasti hancur, pasti hilang, pasti binasa, nggak perlu, ya, dan tidak usah sombong. Apa yang mau disombongin? Semuanya bakalan hancur, ya. Nah ini sifat fana, ya. Jadi mustahil bagi Allah hancur. Kemudian mumasalah lil hawadis, sama dengan makhluk, itu juga mustahil, ya. Allah nggak mungkin sama dengan makhluk. Dan makhluk pun tidak akan pernah bisa sama dengan Allah sebagai khalik. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa yang sebanding dengan Allah ahad. Seorang pun atau satu pun tidak ada. Tidak ada, pokoknya Nabi nggak sama dengan Allah. Malaikat nggak sama, siapapun. Kehebatan Nabi itu dalam segi apapun kehebatannya tidak akan pernah sama. Ya, jadi kalau umpamanya Nabi punya mujizat kan tuh ya, mujizat kan hal-hal yang aneh, yang luar biasa, yang mungkin istilahnya bahasanya mujizat itu ya memang milik Tuhan, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mujizat yang ada para nabi itu kan anugerah, ya, anugerah dari Allah yang dilimpahkan kepada Nabi. Jadi bukan nabinya yang hebat, Allahnya yang hebat. Tuh, ya, ini tauhid itu. Jadi segala-galanya tetap ke Allah, bukan nabinya, bukan rasulnya. Nah, kalau kita kemudian kagum dengan nabi, mentok sampai di nabinya, berarti kita telah menyekutukan Allah lewat nabi. Itu tauhid seperti itu. Ya, tetap kita lihat nabi, ya, semua para nabi, terutama nabi kita Muhammad SAW sebagai sosok hamba yang paling termulia. Ya, kalau sudah kita bilang nabi termulia, kita langsung nyambung. Siapa yang muliakan? Allah. Gitu, jangan melihat semata-mata nabinya aja. Nabi termulia, Allahnya nggak diingat. Gitu ya. Allahnya diputusin tes. Berarti kita telah mempertuhankan Nabi Muhammad. Tuh, harus ngerti jalur tauhidnya. Kalau nggak ngerti jalur tauhidnya, nanti Nabi Muhammadnya ada yang difokus, ya, tidak dilihat, tidak dipandang siapa yang bikin hebat Nabi Muhammad. Nah, itu Allahnya jangan ditinggal, ya. Makanya itu kan digandengnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu artinya ketika kita la ilaha illallah, itu jangan lupa sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini pintunya. Tuh, ketika kita Muhammadur Rasulullah, jangan lupa la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena yang bikin hebat Nabi Muhammad, yang bikin mulia Nabi Muhammad adalah Allah. Nah, begitu jalurnya, cara nyetelnya seperti itu. Jadi Allah saja, Nabi Muhammad disingkirin, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai wasilah, ya, sebagai babullah, pintunya Allah. Artinya ketika kita ingin mengejar ridho Allah, harus melalui jalur Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ngimpi untuk mendapatkan ridho Allah kalau Nabi Muhammad diabaikan. Tuh, ya. Nah, kita lewat Nabi Muhammad, ya, tapi Allahnya diabaikan. Dibuka, dia lewat Nabi Muhammad, tapi Allahnya diabaikan. Jadi Nabi Muhammadnya aja yang difokus, Allahnya diabaikan, dipinggirkan, disingkirkan, juga nggak bakalan bisa. Jangan ngimpi dapat ridha Allah. Nah, dengan disinkronkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah baru akan bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, jadi Allah itu mustahil sama dengan kita. Pokoknya nggak sama dengan apapun dan siapapun. Ya, jadi kalau umpamanya melintas di hati atau di pikiran kita, Allah kayak anu kali ya, udah langsung aja istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah Allah kemudian kamu sambung dengan kalimat kaya, maksudnya kaya itu seperti ya cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena itu setan sedang berbisik mengarahkan kita kepada jalan yang sesat. Jadi bayang-bayangin Allah seperti ini, seperti itu, nggak boleh. Ya, karena nanti ini ya semakin mendekati penghujung zaman akan banyak kekuatan-kekuatan setan ya yang berbisik di dalam dada manusia yang isinya untuk supaya kita itu menyekutukan Allah atau berpaling dari Allah dan ajarannya. Ini akan makin kuat ya. Karena setan ini ya dengan komando iblis ini sekarang lagi sedang super sibuk. Makin kesana dia makin sibuk. Karena dia ngejar target. Gitu, ya wallahualam iblis yang tahu dah. Ya kan? Iblis yang artinya dia target dia itu yang ngikut dia kan neraka itu berapa miliar manusia. Kata lu 1 miliar. Ya, 1 miliar. Kiamat, ya ini contoh saja gambaran aja ya. Kiamat tinggal 10 tahun. Target 1 miliar manusia, tapi baru dapat 200.000. Kan masih banyak banget yang belum kan? Nah, makanya dia super sibuk. Dengan super sibuknya itu dia merekayasa berbagai macam bentuk cara. Dari yang halus, sedang sampai yang paling kasar. Ya. Jadi kalau perlu kita disesatkan ini melalui jalur ibadah. Iya, ini justru jalur ibadah ya merupakan jalur yang paling halus tapi paling bahaya. Dijebak kita lewat ibadah. Kok dijebak lewat ibadah maksudnya kayak apa sih? Bangun malam. Ya, bangun malam tahajud. Ya, munajat kepada Allah. Ya, biar jabatan kamu naik. Nah, asal udah ada biar jabatan kamu naik, nah itulah di situ. Racunnya di situ diselipin. Ya, atau duri dalam daging, nah itu durinya tuh. Diselipin di situ. Biar jabatan naik. Tahajudnya mah bagus, cuman ketika supaya jabatan naik, nah di situ berarti kita gelipak, jatuh dan setan dapat 1 lumayan. Siapa lagi? Iya kan? Iya. Siapa lagi tadi dibisikin sedekah. Ya kan sedekah, ya kan diumumin di masjid. Ya kan begitu diumumin di masjid sedekahnya banyak, infaknya banyak. Ya kan Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada sumbangan atau infak masuk dari salah seorang hamba Allah ya sebesar 200 juta rupiah. Orang langsung kan jamaahnya kan, wah, siapa tuh? Bapak, siapalah disebut gitu ya, pulang. Orang kan pada kagum kan, 200 juta banyak banget. Dia dalam hati, setan berhembus tuh kepada dirinya yang berinfak. Itu kan paling gede lu infak, lihat orang semuanya pada kaget tuh. Hebat kan lu, ada yang nandingin lu paling banyak infak di sini. Ketika dia setan berbisik seperti itu dalam hati, iya ya keren banget gua udah. Nah, berarti dia terperosok dalam ujub namanya. Ya, ujub itu bangga, merasa besar diri, merasa mewah, merasa hebat. Yang lain semuanya nggak ada apa-apanya infaknya. Gua paling gede 200 juta, yang lain 200 perak. Wah, nggak bisa nyaingin gua dong. Ya. Nah ketika dia begitu, hatinya nggak ngomong, hatinya aja. Ada lintasan-lintasan seperti itu, berarti setan dapat 1. Nyari lagi dia siapa. Atau entah kita dijebak lagi lewat ibadah yang mana. Itu. Ini yang halus. Kalau yang kasar, ayo tok jangan pada ngaji. Mendingan lu nongkrong di pos anu no. Ada yang ngantongin ekspresi. Ya kan 5 kilo. Wah, ayo ngapain ngaji lu nggak dapat apa? Paling ngaji keripik. Keripik. Ya, keripik tuh nggak bikin fly. Iya. Paling banter lontong.
ya kan? Iya, nih kalau lu minum ektasi, wah, pokoknya kesungkakan lo. Loh, kok kesungkakan? Ektasi, bekas, tesi sendok, bekas sendok bekas, dimakan, malang di tenggorokannya, eh, malang di tenggorokan ini, ya kan kepelang, mati akhirnya. Iya, itu jebakan setan, cuman kasar. Kasar di situ maksudnya kelihatan kan bentuknya, modelnya beda dengan yang tadi. Kalau itu langsung emang diseret. Ya, nggak usah ngaji, ayo ikut ini aja. Iya, ayo kita anu aja. Kita begal, ayo kita nyolong aja. Nah, itu nyata kelihatan. Jadi kalau jalur ibadah itu halus ya, dan orang tidak ada yang ngeh, ya kan? Kita kan memang juga nggak boleh kan suudzon kepada orang, apalagi orang itu mondar mandir ke masjid. Ya, Nabi udah bilang apabila ada seseorang ya kan bolak-balik ke masjid, ya saksikanlah dia adalah mukmin, orang beriman. Artinya kita jangan berprasangka buruk kepada orang itu. Tapi hadis ini pun tetap harus dipahami secara benar. Ya, Nabi itu ya menjelaskan seperti itu terkait dengan keimanan, juga terkait dengan situasi kondisi pada masa itu yang memang sudah pada masa Nabi itu masa-masa yang paling aman. Gitu loh ya. Tapi apabila kita lihat kondisi sekarang, kita bukan untuk curiga, tapi untuk hati-hati dan waspada. Ketika orang mondar mandir keluar masuk masjid, ada apa ini? Ya kan marbot bukan, ya kan DKM bukan, pengurus bukan, mondar mandir aja ini ada apa? Apalagi dia kelihatannya asing, bukan orang sini. Bukan kita curiga, tapi hati-hati, jangan-jangan ada yang dia incer nih, ya kan? Kalau nggak ampli podium, ya kan? Iya. Kemudian wujudus syarik, mustahil Allah itu punya teman, punya pendamping. Itu mustahil, nggak mungkin. Ya katakan dalam hal ini wakil untuk bantuin gitu sifatnya. Ya, jadi kalau sendirian kayaknya kerepotan Allah, itu nggak mungkin. Ya kan, Allah mau bikin langit nyambat, nyari orang siapa, bantuin dong bikin langit nih. Nggak ada begitu. Ya kan, udah selesai langit, ya kan, bikin apa, bikin bumi, ya kan, malaikat, ayo dong sini bantuin gue, kayaknya gua repot nih sendiri, ya kan, bingung, ya kan, nggak ada. Allah bikin semuanya sendiri, ya. Nah kalau kemudian kenapa Allah bikin malaikat, ada yang tugasnya ini, tugasnya itu, ya termasuk umpamanya kita ini kan ada dua malaikat, Raqib dan Atid. Nah, Raqib pencatat amal kebaikan, Atid pencatat amal keburukan. Ngapain kalau Allah Maha Kuasa bisa, ngapain pakai ada malaikat ini, malaikat tugasnya ini, kerjain sendiri karena Allah Maha Kuasa. Enggak gitu, ya. Allah tuh Maha Kuasa, tapi ingat ada nama Allah atau sifat Allah yang lain, Al-Hakim, Allah Maha Bijak. Ya, ketika Allah bikin malaikat, terutama malaikat yang 10, yang tugasnya ini, tugasnya itu, ya jangan berpikir kita kalau nggak ada malaikat ini kali repot kali Allah ya. Jangan berpikir begitu. Itu sebetulnya hikmah, kebijakan dari Allah yang bisa kita petik untuk perjalanan hidup kita di alam dunia. Nanti kita bisa mengatur, kita bisa memanage. Ya, bagaimana Allah memanage? Kita ikutin. Oh begitu ya. Jadi itu istilahnya Allah tuh cuma ngasih petunjuk doang. Caranya kita ini kalau menangani sesuatu, ya katanya sebuah perkumpulan, ada program ini, program itu, bentuklah ya petugas-petugasnya, seksi-seksi ini siapa, tugasnya apa, begitu. Kalau nggak gitu kita bingung malah. Jadi dari situ nanti kita bisa apa? Bisa menata satu organisasi. Ya, organisasi rumah tangga aja itu udah organisasi. Ya, suami, istri, anak. Itu udah organisasi. Ya, cuman non formal atau informal. Ya, sampai skala besar negara.
Tuh, kalau nggak digituin nanti kita bingung bagaimana bikin negara. Ya gue jadi presiden, aduh bingung aman ini gue. Ya kan mana negara gede banget, orang banyak, aduh repot ini. Ngurusin sumbangan, ngurusin gunung Merapi meletus, ngurusin corona, bingung nih. Nah, Allah bikin malaikat tugasnya, wah berarti gua harus ngangkat orang nih. Ya kan dari yang nangani itu. Nah, di situ nanti hikmahnya. Jadi adanya menteri-menteri yang bantuin. Jadi itu istilahnya apa ya? Ilustrasi dari Allah buat kita bagaimana menata kehidupan ketika kita sedang berkumpul. Karena manusia ini kan makhluk yang apa? Yang tidak bisa berdiri sendiri, dalam arti kita itu butuh dengan orang lain. Begitu juga orang lain pun butuh kepada kita. Nah, maka harus ada penataan, ya, dibagi-bagi itu nanti siapa ini siapa itu. Nah, itu. Jadi Allah itu menugaskan malaikat bukan, atau jangan sekali-kali kita berpikir berarti kalau mau dibantuin malaikat Allah nggak bisa kali ya. Jangan berpikir begitu. Itu bisa murtad kita, ya, kalau kita meyakini begitu, ya. Allah itu sebelum adanya makhluk pun Allah sudah apa? Sudah berbuat apa saja dengan perbuatannya Allah sendiri. Ya, Allah itu udah sibuk sebelum ada kita pun Allah udah sibuk. Ya, tapi kesibukan Allah tidak membuat Allah capek, lelah, pusing, stres, depresi, kemudian rebahan, angob. Oh, udah kagak ada. Apaan nggak ada. Ya kan, lihat kayak ayat kursi itu, ayat kursi. Ayat kursi kan istilahnya salah satu ayat yang bisa dikatakan ayat gacoan lah, ya, ayat andalan kita, ya kan, terutama dalam hal-hal yang sifatnya serem, mistik, ya kan, pulang ngaji lewat situ tuh serem banget, baca aja ayat kursi, ya kan, lu jalan kemana-mana ketemu kuntilanak, baca ayat kursi, ya kan, nggak taunya kuntilanak bisa baca ayat kursi, ya kan, iya, malah kuntilanaknya duluan selesai, akhirnya kabur dia, dikatawain sama kuntilanak. Tuh, jadi kuntilanak tuh tawa, ya, bukan apa namanya, bukan karena sesuatu yang lucu dari segi kelakuan kita, ya, tapi dia ketawa itu lucu dari segi apa? Dari segi lemahnya mental atau rohani jiwa kita. Itu dia tertawa. Kenapa kita lari? Makanya dia ketawa. Mestinya dia yang lari. Tuh, kata malaikat, aduh gue mau lari, ini udah duluan lari, ya ketawa ini dia. Dia yang lari. Tuh, jadi ketawa dia. Makanya kalau ketemu kuntilanak jangan lari, ketawa. Gantiin, jangan dia yang ketawa, kamu yang ketawa, dan dia jadi lari. Ya, sebisa mungkin lebih dulu tawa daripada kuntilanaknya. Bang, kalau dia keduluan, ya dia duluan, dia tawa, pasti kamu yang lari. Tapi kalau kamu yang duluan ketawa, pasti dia yang lari. Iya, serem katanya, ketawa, gue ketawain, kabur dia. Jangan mau dikelecehin sama kuntilanak, sama setan. Iya. Sebelum kamu pelototin duluan, pasti dia takut. Iya, kalau keduluan sama dia, pasti kamu yang takut. Kita yang takut, dipelototin. Serem pelototannya. Iya. Orang manusia itu diberikan power khusus oleh Allah yang membuat makhluk yang lain itu sebetulnya segan, takut sama kita. Cuman karena mentalitas kita kadang-kadang lemah, mentalitas lemah itu karena iman lemah. Itulah yang membuat setan itu semakin apa? Ya semakin vulgar. Artinya dia terang-terangan berani godain kita. Gitu. Makanya kitanya tuh supaya setan takut sama kita, kitanya harus kencang pegangannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mustahil Allah itu punya teman, punya kawan, punya pendamping, ya, yang membantu Allah di dalam bekerja, di dalam berbuat, ya, itu nggak mungkin. Jadi itu mustahil. Jadi Allah semuanya tanganin sendiri. Sekarang sekian miliar manusia yang ke sono kemari, ya, yang di masjid, yang di rumah, yang di jalanan, yang di warung, yang di villa, yang di kafe, ini kan semua banyak manusia macam-macam kan dari seluruh dunia. Ini semuanya digerakin oleh Allah. Dan Allah wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Enggak ada yang bikin repot, bikin ya susah Allah dalam menjaga langit dan bumi yang begini luas. Tuh, ya, makanya hidup kita itu
Jangan sampai tidak bersandar kepada Allah. Terus aja bersandar kepada Allah. Jangan dilepas dan jangan melepaskan diri dari Allah. Karena apabila kita kencang nempel dengan Allah, kita akan kuat. Tapi apabila kita melepas Allah, kita pasti akan lemah dan lembek. Dan pada akhirnya membuat kita terkapar, nggak berdaya sama sekali karena putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kajian tauhid kita ya tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Jadi ya intinya ya meskipun belum selesai, jadi terkait dengan sifat-sifat Allah, apa yang wajib bagi Allah itu mustahil bagi kita. Apa yang mustahil bagi Allah itu wajib bagi kita. Ya, mudah-mudahan ini dapat memperkokoh iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah.